Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Hamim. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. Dan yang membantu Dokter Hamim di sini, masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah. Seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar, dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dokter Hamim di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica mungkin bertambahin. Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya, gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semua cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga, ya, keempat, ya, hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, jadi sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin, begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan dengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan sesar. Makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di
berat badan anaknya ya. Iya. Kalau prosesnya kayaknya semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita agak kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi kalau Danan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Retra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun merasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksi itu juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena pertama ada yang lebih senang nggak sih ya? Ada yang anak perempuan pertama, mungkin ada yang lebih senang nggak sih ya? Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, iya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan, jadi ini pertama kalinya. Maka sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat, dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu. Maksudnya ini kan bisa dikatakan kayak anak cewek biasanya kan cowok emang nggak ditindik, sekarang langsung ditindik atau gimana sih lihatnya sendiri supaya nggak merasa sakit? Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak, gitu dok ya, boleh ya. Jadi tapi antingnya kita udah siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica. Hadiah dari adik Ica. Jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, antingnya udah ada. Nah ini karena kita hari terakhir kita memutuskan kita mau tindik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Maksudnya ada tiga kali anak perempuan udah ditanyakan kan nanti dia nggak mau punya hubungan lagi, maksudnya udah kalau dia 3 kali itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang hamil Ica ya. Kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya. Kalau Icanya siap ya monggo, bismillah ya. Kalau saya sih 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya. Kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Itu kalau nanti misalnya Ica bilang kita tambah lagi misalnya gitu kan, saya sih siap insyaallah ya. Kan ada Prof Hamim juga di sini kan. Jadi insyaallah kita bisa konsultasi juga dengan yang ahlinya lah gitu ya, expert gitu insyaallah.